di sini saya akan menjelaskan bauran proses yang dilakukan oleh Giant Hypermart dalam penjualan produk ikan segar. Nah, adapun proses yang dilakukan oleh Giant Hypermart ini dalam melakukan penjualan produk ikan segar, yaitu dimulai sebelum ikan datang dari gudang atau dari pemasok, yang mana persiapan ini dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan mengeluarkan ikan yang berada di cold storage dan membersihkannya. Setelah itu, serpihan es diletakkan pada setiap dasar meja display dan pembentukan dinding es untuk pengawetan ikan itu dilakukan dengan meletakkan es pada seluruh sisi meja display. Nah, untuk penataan ikan dimulai dari stok ikan sisa hari yang lalu yang berada di cold storage. Kemudian setelah kegiatan pembersihan meja display, akuarium dan penataan dilakukan, maka langkah terakhir yaitu membersihkan seluruh area counter seafood. Jadi semua kegiatan ini harus sudah selesai dilakukan pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jadi sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh FPIK IPB dalam metode pengumpulan datanya yaitu dengan melakukan wawancara dan kuesioner. Mereka menggunakan 35 responden. Nah, yang mana dalam strategi proses pelayanan dan kecepatan transaksi itu sebanyak 24 orang mengatakan sudah baik, sedangkan 11 orang lainnya mengatakan cukup. Nah, jadi di sini saya melihat satu masalah dari penataan ikan karena di mana dia mengatakan penataan itu dimulai dari stok ikan sisa hari yang lalu. Jadi mereka kan harus menjual ikan yang tersisa hari kemarin sebelum dimasukkan ikan yang baru datang atau ikan yang lebih fresh. Nah, jadi di sini contohnya misalkan ketika customer ingin membeli ikan ke Giant untuk di stok beberapa hari yang akan datang agar dia tidak bolak-balik ke Giant. Jadi kalau misalkan customer ini membeli ikan dalam jumlah banyak, sedangkan ikan yang dibeli itu adalah ikan sisa hari yang lalu, tentu saja ikannya juga akan cepat rusak karena ia ingin menyetok ikan tersebut. Nah, jadi di sini Giant bisa memisahkan stok sisa ikan hari yang lalu dengan stok ikan segar. Atau mungkin bisa juga Giant itu memberikan harga yang jauh lebih murah untuk stok sisa ikan hari yang lalu dengan ikan yang fresh. Nah, jadi dengan demikian tentunya customer akan merasa nyaman karena dimana ini juga bisa mempengaruhi citra dari Giant itu sendiri. Tentunya jika customer puas, mereka akan melihat citra Giant itu bagus. Sedangkan jika ikan yang dibeli itu cepat rusak, tentunya mereka akan berpikiran negatif. Baik, cukup sekian penjelasan bauran proses dari Giant Hypermart dalam penjualan produk ikan segar. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Berikutnya yaitu people atau orang. Seperti yang kita ketahui, people atau orang dalam sebuah perusahaan memiliki peranan yang sangat penting. Di Giant Hypermarket, karyawan-karyawan telah melalui seleksi yang panjang, mulai dari tes psikotes, pengetahuan umum, serta interview oleh pihak head office dan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi sampai pada pelatihan yang dilakukan sebelum diterima menjadi karyawan. Sistem pelatihan yang diberikan berupa pendidikan dasar usaha retail mengenai departemen-departemen yang ditempatinya selama minimal 3 hari dan Hero Career Program sebagai pelatihan dalam rangka promosi jabatan yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Sebagai contoh, karyawan divisi seafood kecuali sales assistant telah memiliki dedikasi di bidang penjualan ikan selama lebih dari 8 tahun. Sehingga dalam pengontrolan dan pemeriksaan kualitas ikan segar sudah cukup dapat diandalkan. Motivasi yang dilakukan Giant untuk lebih meningkatkan produktivitas karyawannya antara lain dengan pemilihan karyawan padan setiap bulannya, briefing karyawan setiap 1 minggu sekali, dan pemberian segala informasi yang dibutuhkan karyawan mengenai toko dan aktivitasnya. Evaluasi kinerja karyawan dilakukan setiap 1 tahun sekali, dilakukan oleh masing-masing atasan berupa wawancara dan pengamatan oleh masing-masing atasan. Hasil dari evaluasi ini adalah berupa kompensasi kenaikan upah yang dilakukan setiap 1 tahun sekali, yaitu setiap bulan April. Sejauh ini, strategi people dalam perusahaan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Terbukti dari penilaian yang diberikan konsumen yaitu sebesar 54,3%.
Namun, beberapa waktu terakhir, Giant Hypermarket mengalami penurunan jumlah customer yang dilakukan penelitian lebih lanjut. Adapun salah satu penyebabnya yaitu kurangnya standar pelayanan yang diterapkan oleh karyawan terhadap customer. Dalam permasalahan ini, perusahaan dapat mengambil keputusan sebagai penyelesaian masalah, yaitu dengan meningkatkan standar pelayanan yang mencakup kesigapan pegawai, ketanggapan pegawai dalam melakukan pelayanan kepada customer, sehingga pelayanan yang diberikan karyawan dapat maksimal terlaksana untuk customer. Selain itu, dapat pula melalui pembekalan kepada karyawan mengenai standar pelayanan customer yang baik, serta sebagai tambahan, dapat memberikan motivasi melalui pemberian bonus secara berkala terhadap karyawan dengan pelayanan terbaik, dan juga menindak tegas karyawan dengan kinerja yang buruk. Baik, selanjutnya adalah bauran bukti fisik atau physical evidence dari Giant Hypermart. Desain counter dibuat terbuka dengan dekorasi warna biru sebagai lambang dari seafood, hijau sebagai warna departemen fresh, dan putih. Di bagian atas counter terpasang gambar ikan yang berukuran besar dan tulisan ikan segar. Sebagai informasi kepada customer bahwa counter tersebut adalah counter yang menjual aneka produk ikan segar. Di samping informasi tersebut, ada juga tulisan gratis bakar dan goreng ikan yang memberikan informasi bahwa customer akan mendapatkan pelayanan bakar dan goreng ikan secara gratis. Informasi mengenai produk dapat dilihat pada keterangan kualitas ikan segar yang menjadi standar Giant, dan daftar jenis ikan yang berdasarkan kategori produk ikan segar yang ditempel pada dinding counter seafood. Untuk keterangan informasi harga dan label harga dapat dilihat pada POP yang terpasang di setiap bagian ikan yang dipajang. Lokasi counter berada dekat dengan etalase produk beras dan counter buah dan sayur. Tata letak atau layout counter sangat mudah dijangkau oleh customer serta memudahkan customer berjalan dan berlalu lalang. Urutan tata letak counter mulai dari sebelah kanan adalah tempat pengorengan dan pembakaran ikan, meja display untuk ikan potong dan fillet, meja display untuk produk ikan segar, akuarium untuk ikan hidup, meja display untuk aneka seafood besar, dan yang paling kiri adalah meja display untuk aneka produk bakso ikan. Selain itu, di bagian depan counter diletakkan 2 meja display untuk aneka seafood kecil dan untuk produk udang jerbung. Kebersihan dan hygiene counter sangat diperhatikan karena hal itu terlihat dalam seiringnya pembersihan pada lantai, cutting board, pisau dan tangan yang telah digunakan dalam pembersihan ikan. Lantai counter pun terjaga agar selalu kering dengan adanya karyawan bagian kebersihan yang selalu standby berada di lokasi counter. Penerangan pada counter menggunakan lampu putih dan kuning, karena lampu yang berwarna putih ke kuning-kuningan dapat memantulkan warna yang lebih tajam. Musik yang diperdengarkan di Giant umumnya adalah jingle Giant dan musik-musik yang sekarang menjadi tren. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada perumusan strategi pemasaran perusahaan. Untuk perusahaan Hypermart ini kita sudah melakukan beberapa survei dan sedikit bertanya kepada konsumen dan mendapatkan beberapa penilaian. Untuk penilaian pertama, unsur yang pertama itu adalah unsur proses. Nah, untuk pelayanan dan kecepatan transaksi oleh sebagian responden adalah dinilai sangat baik dengan persentase 68,57% dan konsumen menilai bahwa pelayanan yang diberikan sangat memuaskan. Nah, hal ini berarti telah terjadi kesesuaian yang baik antara pilihan konsumen dan pelaksanaan oleh perusahaan. Untuk yang kedua, ada pelaksanaan strategi orang yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, untuk penilaiannya mendapat cukup baik oleh para konsumen dan mendapat persentase sebesar 54,3%. Yang ketiga, ada pada strategi bukti fisik atau physical evidence. Nah, untuk unsur desain dan penerangan, konsumen menilai pelaksanaan oleh perusahaan sudah cukup baik, sehingga sudah cukup sesuai dengan pilihan konsumen. Selanjutnya, sedangkan untuk kebersihan konsumen memberikan penilaian sebesar 45,7%, menilai pelaksanaan ini itu
menjadi pelaksanaan yang dilakukan oleh perusahaan yang sangat baik. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan unsur kebersihan telah sesuai dengan pilihan konsumen. Selanjutnya, ada beberapa permasalahan dan cara mengatasinya dalam kegiatan yang ada di perusahaan Hypermart ini. Untuk yang pertama, dalam unsur proses. Nah, terdapat dua proses, yaitu proses pelayanan dan transaksi. Untuk proses pelayanan dan transaksi, terdapat keluhan dari para pelanggan, yaitu konsumen mengeluh bahwa waktu dalam proses pelayanan dan kelambatan dalam penimbangan barang. Nah, yang ketiga, itu terdapat solusi dari kami mengenai keluhan dari pelanggan ini, yaitu dengan mempertahankan proses pelayanan yang sudah dilakukan selama ini dan mempercepat kegiatan pelayanan yang diberikan serta menempatkan karyawan pada bagian menimbang barang agar nantinya konsumen tidak perlu menunggu lama lagi untuk menimbang barang. Yang kedua, unsur yang kedua atau bauran yang kedua yaitu adalah orang atau people. Untuk bauran di sini yang dinilai adalah karyawan. Nah, untuk keluhan dari pelanggan yaitu konsumen cenderung memperhatikan keramahan, etika sopan santun karyawan, pengetahuan mengenai ikan segar yang dijualnya, serta memperhatikan karyawan dalam membantu konsumen. Nah, untuk solusinya sendiri di people ini, kami merasa perusahaan dapat memberikan pelatihan-pelatihan kerja yang rutin dilaksanakan dan mempertinggi motivasi berupa kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Nah, untuk yang terakhir, yang ketiga, yaitu bauran bukti fisik atau physical evidence. Nah, untuk physical evidence ini yang dinilai adalah di Hypermart ini adalah unsur dalam bukti fisik desain layer, kebersihan, dan penerangan pada stand ikan atau bagian seafood, yaitu dan ada juga keluhan dari konsumen, di mana konsumen cenderung memperhatikan kebersihan dan desain counter penjualan yang menarik, sehingga solusinya adalah mempertahankan atau meningkatkan strategi bauran fisik ini yang telah dilaksanakan yang terdiri dari desain dan layout, serta menjaga kebersihan dan penerangannya pada bagian stand seafood seperti itu. Selanjutnya akan ada pembacaan kesimpulan dari teman saya. Nah, jadi kesimpulannya adalah pada strategi proses, kegiatan pelayanan dan kecepatan transaksi dinilai baik oleh konsumen. Sedangkan pada strategi people atau orang, karyawan divisi seafood mendapatkan penilaian cukup baik oleh konsumen. Sedangkan pada strategi bukti fisik atau physical evidence, kebersihan di area counter penjualan ikan dinilai baik oleh konsumen, sedangkan untuk desain, layout, dan juga penerangan pada counter penjualan ikan mendapatkan penilaian cukup baik oleh konsumen. Nah, rumusan strategi pemasaran ini didasarkan pada implikasi preferensi konsumen dan penilaian perusahaan terhadap peranan relatif variabel-variabel dalam bauran pemasaran. Nah, ada pun beberapa strategi pemasaran terbaik yang dirumuskan adalah yang pertama, strategi proses, yaitu mempertahankan atau meningkatkan proses pelayanan yang telah diterapkan selama ini dan meningkatkan kecepatan pelayanan terhadap konsumen dan juga menempatkan karyawannya pada bagian penimbangan barang. Yang kedua, strategi people atau orang, yaitu memberikan pelatihan-pelatihan secara rutin kepada karyawan dan meningkatkan motivasi kerja karyawan, salah satunya adalah dengan cara memberikan kompensasi. Yang ketiga, strategi bukti fisik ataupun physical evidence, yaitu mempertahankan ataupun meningkatkan strategi bauran fisik yang telah dilaksanakan selama ini yang terdiri dari desain, layout, kebersihan, dan juga penerangan. No one ever wanna play happy families with you, but